supaya bisa menjangkau lebih banyak orang dan menjadi berkat lebih luas lagi. Pastikan saudara subscribe dan bagikan. Share the good news to other people. Shalom, Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Senang sekali saya bisa kembali berjumpa. Ada siapa itu? Anaknya Pak William ya. Senang sekali saya bisa ketemu, berjumpa lagi dengan BMC New York ya. Kalau yang ini ya, yang di New York ya. Sejujurnya, saudaraku, I've been praying. Saya berdoa buat saudara ketika saya diminta untuk menyampaikan firman untuk saudara. Saya berdoa dan saya merasa, saudaraku, di awal tahun ini, I come to challenge you. This time, saya datang kepada saudara untuk menantang setiap saudara yang ada di tempat ini to arise, bangkit as the army of God. Saya berdoa ya saudaraku, sesungguhnya biar melalui pembukaan ini, biar melalui firman ini, saudara benar-benar dibawa to the next level. Karena kalau boleh saya mengatakan ini, saya sangat percaya dari dalam hati saya, Tuhan mau bawa gereja saudara itu untuk jadi berkat lebih luas. Saya nggak dengar kata amin ya dari tempat ini ya. Kalau boleh saya ngomong ya saudaraku, Tuhan itu mau pakai saudara yang ada di tempat ini untuk jadi dampak yang lebih besar. Bahkan menjangkau jiwanya jauh lebih banyak daripada ini. Saya bisa melihat ya dari semua yang saudara persiapkan, I am blessed. Saya sangat diberkati. Dan even though saya mungkin belum kenal saudara satu persatu, one day saudaraku, kalau saya ketemu dengan saudara, saya tahu dan saya percaya ya saudaraku, masing-masing dari pribadi lepas pribadi di tempat ini, saudara itu punya potensi, saudara punya kapasitas yang Tuhan itu bisa pakai untuk perkara yang besar. Dan kabar baiknya saudara, nanti saudara akan melihat di 2023 ini ya, Tuhan akan bergerak dan bergeraknya itu sangat cepat di seluruh dunia. He is moving. Indeed, He is moving. Tuhan itu sedang bergerak, saudaraku. 2 Tawarik 16 ayatnya yang ke-9 itu mengatakan seperti ini. Mata Tuhan, saat ini mata Tuhan itu sedang menjelajah di seluruh dunia. Saudara akan melihat di seluruh dunia akan terjadi percepatan dan orang-orang yang siap, saudaraku, itu akan dipakai dan dibawa masuk ke arus yang deras ini. Itu tidak hanya terjadi di satu negara. Jangan pernah berpikir, oh pastor kalau itu di Indonesia, ya memang di Indonesia itu kekristenan luar biasa. Tapi bagaimana dengan New York, bagaimana dengan Amerika, bagaimana dengan negara-negara yang ada di Eropa. Kita sering mendengar kabar ini, kita sering mendengar kabar itu, dan lain sebagainya. Saudara. Tapi saya harus mengatakan ini kepada saudara. Even the last time, saya pergi ke Jerman, saudaraku. I am amazed. Saya selalu mendengar bahwa di Eropa itu kekristenan sedang suam. Saya sering mendengar bahwa saat ini sedang terjadi begini dan begitu di Eropa, saudara. Tapi pada saat saya menjejakkan kaki saya di Jerman, ya saudara, waktu itu saya berjumpa dengan teman-teman saudara seiman yang ada di Jerman. Saya datang, saya ngobrol dengan mereka, I'm amazed. Saya kaget, kenapa saudaraku? Karena pada saat saya sampai, bahasa saya, maafkan penggunaan bahasa saya ya saudaraku, I can smell it gitu. Saya bisa mencium ada satu kegerakan kebangunan rohani itu yang kayak about to blossom gitu. Saya tuh sampai penasaran karena berita yang saya dengar dengan apa yang saya rasakan, apa yang saya cium itu totally different. Saya sampai tanya kepada beberapa orang yang ada di sana sampai akhirnya ada satu orang itu menjelaskan kepada saya, yes pastor. Hari-hari ini di Jerman Tuhan sedang membangkitkan
orang-orang asli Jermannya, anak-anak mudanya yang ada di Jerman ini, mereka tuh bergerak di jalan-jalan, mereka mengajak orang-orang untuk kenal Yesus, dan mereka sangat berani sekali, Pastor. Mereka terjun, bahkan mereka mengadakan KKR cukup besar terakhir itu di Jerman. Saya kaget, saudara. Dan kalau boleh saya membawa kabar ini kepada saudara, I don't know what you hear. Karena apa yang saudara dengar itu nantinya akan menentukan. Tapi saya ingin mengatakan kepada saudara, God is moving very fast. Dan nanti saudara akan mendengar di seluruh dunia. Just like that. Dia tuh angin Roh Kudus tuh just like swipe it out gitu. Begitu cepat. Karena apa, saudaraku? Ayat ini berkata seperti ini. Mata Tuhan menjelajah seluruh dunia untuk melimpahkan kekuatannya. Tuhan itu kayak about to do something big gitu. Dia tuh sedang kayak gitu. Dia tuh preparing a big agenda. Saya berdoa saudara bisa melihat. Karena apa ya? Saya tuh sering katakan ini, saudaraku, the world, dunia ini tidak berputar di sekitar kita saja, saudara. Kita ini hanya bagian kecil dari a big plan of God. Kalau saudara bisa melihat itu, dia akan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Akan ada gereja-gereja, akan ada orang-orang, saudaraku, akan ada community yang bisa nangkep hatinya Tuhan. Saudara masuk dalam big plan-nya of God ini. Tuhan pakai saudara just like that. Nggak peduli posisi saudara ada di mana, nggak peduli saudara ada di bagian apa, kalau saudara ready. Ini yang Tuhan sedang serukan hari-hari ini, saudaraku. Saya akan bacakan dari Yoel 3 ayatnya yang ke-9. Maklumkanlah ini. Kata maklumkan ini ya, saudaraku. Berarti itu apa ya? Buat ini sebagai sesuatu yang wajar gitu. Sadari ini gitu. Di antara bangsa-bangsa, bersiaplah untuk peperangan. Kenapa bersiap untuk peperangan, saudaraku? Karena Tuhan itu sudah punya gawe besar. Get ready for it. Bersiap. Gerakkanlah para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Oh yes, it is. Ini apa, saudaraku, kalau bukan sebuah panggilan? He is calling you. Ketika saya menyampaikan firman ini, saya percaya ya, saya bukan hanya sekedar, hari ini firman yang saya sampaikan itu bukan hanya sekedar teori, saudaraku. Tapi saudara, saya berdoa saudara itu bisa tangkap, this is panggilan profetik, saudara. God is calling you wherever you are. Pertanyaannya, are you ready? Apakah saudara siap? Because he's not just looking for anyone. Nggak bisa anyone, saudara. Kalau saya bacakan sekali lagi ayat ini ya, saudaraku. Persiapkan untuk perang, gerakkan para pahlawan, suruhlah semua prajurit tampil dan maju. Enggak bisa anyone. He's not just looking for anyone. Particularly, dia sedang mencari para prajuritnya, dia sedang memanggil arminya, para pahlawannya untuk maju dan tampil. Pastor, kenapa kok prajurit? Kenapa kok pahlawan? Kenapa nggak bisa anyone? Mungkin sebagian dari saudara akan bertanya kepada saya, Pastor, apakah artinya Tuhan nggak bisa pakai anyone? Saudara harus paham ya, saudaraku. Ayat ini berbicara tentang war. And in war, yes. Di dalam peperangan, saudaraku, Tuhan nggak bisa pakai just anyone. Maafkan saya, saudara. Di dalam peperangan civilian, apalagi kanak-kanak, saudaraku, Tuhan nggak bisa. Hari ini Tuhan mencari yang namanya prajuritnya, arminya. Itu sebabnya saya mengatakan kepada saudara, arise as the army of God. BMC New York bangkit menjadi tentara-tentara.
It's not enough just to be civilian. Nggak boleh apalagi hanya sekedar jadi kanak-kanak. No. Bahkan ketika Tuhan mau pakai, saudaraku, Tuhan nggak bisa. Kenapa? 1 Korintus 13 ayat 11, Rasul Paulus tuh ngomong gini, saudara. Ketika aku kanak-kanak, ini bukan saudara loh ya. Rasul Paulus sendiri, rasul sebesar itu, saudaraku. Orang yang saudara lihat sebagai orang yang menggoncang dunia ya pada zamannya ya. Rasul Paulus sendiri tuh ngomong, ketika aku kanak-kanak, 1 Korintus 13 ayat 11, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Yang namanya kanak-kanak, saudara, ini baru saja ya Pak Yongki, kita kalau di Indonesia, kita merayakan Imlek, gitu kan. Saya nggak tahu kalau di sana apakah juga sama, saudaraku? Merayakan yang sama juga, mungkin ya, sebagian ya. Dari saudara juga merayakan, kebetulan kemarin saya ke Solo, keluarga saya, hampir semua keluarga besar saya itu ada di Solo, saudaraku. Dan kota Solo ini mungkin sebagian dari saudara juga mengikuti ya, Mas Gibran itu merombak wajah kota Solo. Something yang very extraordinary, saudaraku, bagi saudara yang mengikuti. Pada saat Natal kemarin, saudaraku, di Solo itu jalan utamanya itu dihiasi dengan pohon Natal. Something yang saudara nggak akan pernah lihat sebelumnya di Indonesia. Tapi Pak Jokowi, Mas Gibran ini berusaha untuk mensosialisasikan apa ya saudaraku, perbedaan gitu. Mereka berusaha untuk menerima perbedaan yang ada, dan as the result it's very good for the Christianity, saudaraku. Kemarin bahkan gereja kita itu ribuan orang kumpul di balai kota merayakan Natal. It's something very good. Saya harus menceritakan ini kepada saudara, kenapa? Supaya apa yang saudara dengar adalah kabar baik. God is moving. He is moving very fast. Kabar baik harus diceritakan. Demikian juga ketika kemarin Imlek, saudaraku, kota Solo itu dihias begitu rupa, saudara, dengan lentera-lentera, saudara, di setiap jalan-jalannya. Nggak pernah terjadi sebelumnya kota Solo itu macetnya itu dari satu lokasi yang seharusnya hanya memakan waktu 5 sampai maksimal 10 menit ya, itu bisa macetnya nggak kalah dengan Jakarta sampai 1 jam. Jadi terjadi pergerakan luar biasa. Dan apa yang ingin saya ceritakan, saudara? Tadi saya kembali ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Biasanya kalau yang namanya Imlek, kita dibiasakan ya saudara, gongsi-gongsi. Nah, kalau yang dewasa, habis gongsi-gongsi, that's it. Kita sungkan, saudaraku, habis itu ya udah gongsi-gongsi. Tapi kalau anak-anak gongsi-gongsi, ya namanya anak-anak, mereka berkata seperti anak-anak, saudaraku, angpau nalai, kan gitu, saudara. Bahkan ada sebagian anak-anak, makanya mereka berperilaku seperti anak-anak. Ya itulah anak-anak. Habis angpau nalai, diterima angpaunya, langsung dibuka, dikeluarin uangnya, saudaraku. Ketika mereka masih kanak-kanak, saudara melihat itu semua, and you laugh. Saudara tertawa. Tapi coba, berapa banyak dari saudara di sini yang sudah punya anak? Boleh saya lihat tangan terlambai? Berapa banyak yang anaknya masih kecil-kecil? Oke, saudaraku. Saya tanya kira-kira loh, Bu Julin. Saya nggak tahu panggilnya Bu Julin atau Bu Irinda nih. Bu Irin ya? Bu Irin atau Bu Julin? Apakah boleh dibuka sebentar mute-nya, Pak? Diizinkankah atau di-close? Di-close ya, oke. Bu Julin atau Bu Irin lah, saya mungkin belum sampai kenal ya, saudaraku ya. Kira-kira loh, Bu, sekarang anaknya masih kecil, kan? Ketika dia bertingkah laku seperti itu, Bu Julin tertawa. Coba, Bu, saya tanya, kalau dia sudah 18 tahun, dia sudah 20 tahun, gimana, Bu? Malu-maluin. Nah, kira-kira loh Bu, kalau 18-20 tahun masih bersikap anak-anak, apakah itu oke, ataukah itu jadi beban, Bu? Jadi beban malu-maluin. Jadi beban malu-maluin, saudaraku. Bolehkah saya make my point here, saudara?
Ketika saudara masih kanak-kanak, setiap kita ya saudaraku, tidak langsung dimulai langsung dewasa. It's okay untuk jadi kanak-kanak. There is a season of it. Semua dari kita lahir, nggak mungkin ya Pak, lahir langsung segede, siapa nih di sini mungkin ya saudaraku, lahir langsung segede Bobby misalkan gitu. Kan nggak mungkin ya Bobby ya. Yang namanya bayi lahir ya kecil saudaraku, kadang bahkan ketika saudara melihat anak saudara sudah besar, kadang kala saudara, saya sendiri di rumah lihat anak saya yang sudah ABG, saya selalu mengatakan gini, ya ampun Ci, saya panggil dia Ci yang paling gede saudaraku, ya ampun Ci, dulu kamu cuma segini, saya bilang. Sekarang udah segitu, gitu kan? Selalu setiap kita ya saudaraku, kita memulai dari kecil. It's okay menjadi kanak-kanak, but it's not okay selamanya jadi kanak-kanak. That's my point. Tanda-tandanya saudara no longer kanak-kanak apa, saudaraku? Kanak-kanak berkata seperti kanak-kanak. Apa perkataan kanak-kanak? Nyakiti orang nggak peduli, pikir belakangan. Yang mengerti katakan amin. Kanak-kanak perkataannya seperti apa? Perkataannya nggak diatur, saudaraku. Apa yang dia lihat, yang dia rasakan, itu yang dia perkatakan. Kanak-kanak belum belajar untuk menggunakan perkataannya untuk menciptakan. Kanak-kanak hanya bisa merasakan dan memperkatakan apa yang dia lihat, dia dengar, dia rasakan. Mereka merasa seperti kanak-kanak. Apa yang dirasakan kanak-kanak? Kalau nggak suka, ya ngambek. Mereka berpikir seperti kanak-kanak. Kalau kanak-kanak berpikirnya gimana? Yang di depan mata, ya itu dia pikirkan, saudaraku. Kanak-kanak tidak akan lagi bisa melihat dengan mata iman. Yang ada, saudaraku, kalau keadaan jadi berat, kanak-kanak komplain. Kan gitu, saudara. Pernah aja anak-anak saudara ke tempat yang nggak gampang, ke tempat yang panas, ke tempat yang, aduh, apa coba saudara lihat reaksi mereka? Nggak enak, nyebelin, mau pulang. Itu kanak-kanak. Tapi Rasul Paulus ngomong, yes, I was like that, yes. Aku tadinya juga kanak-kanak, tapi Rasul Paulus berkata, sekarang, sesudah aku dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Semua atributnya. Cara saudara bisa dilihat apakah saudara masih kanak-kanak, ataukah saudara sudah dewasa, easy, saudaraku. Karena setiap kita secara tubuh saat ini, saudaraku, nggak ada di sini yang kanak-kanak. Semuanya di sini dewasa. Tapi how you can see? Bagaimana saudara bisa melihat? Coba dengar perkataannya. Coba dengar, lihat apa yang dia lakukan. Dengarkan apa yang dia pikirkan. Then you know. Saya berdoa ya saudaraku hari ini kalau saya mengatakan ini. Mungkin keras, Pak, yang saya bagikan ini. It is time. Ini yang keep on eyes, ini yang terus saya katakan kepada jemaat saudaraku. Saya merasa ya, 2023 ini ya Pak Yongki, Tuhan akan membangkitkan jenis kekristenan yang berbeda. Nggak boleh sama lagi seperti tahun 2020 sampai 2022. Kenapa saudaraku? Kalau sama, saudara sudah melihat kok 2020 sampai 2022 kemarin. Kekristenan setidaknya yang saya lihat di Indonesia rontok sudah, nggak kuat. Harus dibangkitkan jenis kekristenan yang baru. Kenapa, saudara? Bukan Tuhan nggak sayang, tapi karena selama saudara masih kanak-kanak, ya saudaraku, kalau kanak-kanak dipaksa maju perang, justru membahayakan dirinya sendiri. Bahkan karena Tuhan sayang saudara, nggak boleh selamanya jadi kanak-kanak. Kenapa, saudara? In the end, setiap orang punya kapasitas dan kemampuan yang berbeda. Dan dengar ini, saudaraku, Tuhan mempercayakan sesuai dengan kapasitasmu. Tuhan mau bikin besar juga kalau saudara nggak siap. Nggak bisa. Cannot. It's okay jadi kanak-kanak. Tapi it's not okay selamanya dia jadi kanak-kanak. Itu sebabnya harus mengalami transformasi, saudara. Harus saja a change, perubahan. Pertanyaannya, saudaraku,
Saya ingin membawa saudara melihat bagaimana mengalami satu total transformation dari kanak-kanak, bukan hanya jadi dewasa, tapi jadi army of God, tentara Allah yang gagah perkasa, saudara. Yang pertama, saudara harus mengubah mentalitas saudara terlebih dulu. Nggak bisa enggak. Mentalitasnya harus dirubah. Saudara kalau nanti baca ayatnya ya, saudaraku, saudara lihat dalam Keluarannya. Ini terjadi pada bangsa Israel, saudara. Pada hari bangsa Israel keluar dari Mesir, nanti saudara lihat ayatnya di Keluaran. Tuhan itu menyebut mereka sebagai pasukan Tuhan. Banyak dari kita, orang Kristen, kalau baca Alkitab, kita nggak pay attention. Kita hanya baca just like that, kita lewatkan detail-detail penting. Coba renungkan bersama dengan saya. Who are they? Mereka itu siapa, saudara? Mereka even less than kanak-kanak. Mereka itu budak, saudara. 430 tahun. Apakah Tuhan lupa? Tuhan nggak pernah lupa. Tuhan tahu siapa mereka. 430 tahun mereka itu menjadi budak di Mesir, saudaraku. Artinya apa? Seluruh hidup mereka, saudara, mereka itu nggak pernah mengecap yang namanya kebebasan. Seumur hidup mereka ya, saudaraku, mereka harus belajar menerima ketika diinjak dan dibully. Saudara harus paham siapa budak, saudara, di zaman itu. Dan bangsa Israel, mereka itu adalah budak. Tapi the moment mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan panggil dan Tuhan sebut mereka sebagai pasukan. Apakah menurut saudara Tuhan salah, saudara? 430 tahun loh, saudara, mereka punya mentalitas yang tidak berdaya. Mereka terbiasa merasa dirinya tidak berharga, harus menerima kekalahan, saudaraku. Setidak sukanya mereka dengan kekalahan. Tidak suka. Siapa orang yang kalah? Yang suka kalah, saudara. Siapa orang yang suka dibully? Nggak ada orang yang suka. Tapi sebagai seorang budak, ketika mereka menerima kekalahan, mereka harus menundukkan kepala mereka. Sebagai seorang budak, ketika mereka dibully, mereka harus belajar untuk menahan diri dan menundukkan kepala mereka dan berkata, ya, aku hanya seorang budak. 430 years. Tapi hari di mana mereka keluar dari Mesir. Saya berdoa ya, hari di mana saudara keluar dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Hari di mana engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanmu. Tuhan tidak lagi memanggil engkau sebagai budak dosa. Tuhan tidak memanggil engkau lagi sebagai budak, saudaraku. Tuhan memanggil engkau sebagai pasukannya. Oh yes, mentalitas yang seperti itu harus disingkirkan. Kenapa? Karena kalau mentalitas seperti itu masih ada ya, saudara. Tuhan mau pakai besar, saudara besar aja, saudara akan mengatakan, orang seperti saya ini mana bisa, toh pastor? Pernah dengar kata-kata seperti itu? Even keluar dari mulut kita sendiri, once in a while, saudaraku, kata-kata itu masih keluar dari mulut saya. Sampai saya belajar, saudaraku. Itu mentalitas. Itu harus disingkirkan. Berapa banyak mungkin Pastor Yongki berkata kepada saudara, yuk, ayo, maju yuk. Mulai dari sekarang, Marcel jadi leader yuk. Nanti akan ada orang-orang di sini yang Pastor Yongki akan mulai katakan. Mulai dari sekarang, Bobby jadi leader yuk. Mulai dari sekarang, Pak William jadi leader yuk. Satu demi satu. Pak Yongki akan mulai. Tuhan, karena Tuhan pakai siapa, saudara? Tuhan pakai leader yang ada di atas saudara. Yang jadi masalah buat orang Kristen, saudara, kebanyakan orang Kristen tuh ngomong kayak gini, Bunita, kalau saya tahu itu suara Tuhan, saya pasti akan lakukan. Dan banyak orang Kristen berpikir yang namanya suara Tuhan, saudara, Tuhan akan berbicara, oh, Buli Jun, ayo, please, saudaraku, 99% suara Tuhan itu tidak dalam bentuk yang terdengar. Kalau saudara berkata bahwa kalau saya langsung dengar suara Tuhan, saya lakukan. 99% saudaraku. Dia itu memakai orang-orang yang ada di sekeliling saudara. Dia memakai kejadian yang ada di sekeliling saudara. Dia memakai leader saudara. Dia memakai otoritas yang ada di atas saudara. Bahkan dia berbicara dalam hati saudara. You just know it. Amazing-nya Tuhan ya saudaraku. Di satu sisi, dari ayat yang sama, ayat 9-nya, Tuhan itu ngomong, maklumkanlah.
Panggillah para pahlawan itu maju dan tampil. Tapi di ayat 10-nya, ini Tuhan kita, sudah. Ayat 10-nya ini ngomong gini, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tuhan kita tuh ya, kadang kalau saudara baca Alkitab ya, Tuhan tuh seringnya main apa? Retorika ya, saudara. Alkitab saudara itu sangat banyak retorika. Ayat 9, Tuhan itu baru ngomong, yang tak panggil itu yang prajurit, yang tak panggil itu pahlawan. Berarti kalau bukan prajurit, bukan pahlawan, bye-bye. Tapi baru ayat 9 selesai, ayat 10 loh. Tuhan tuh ngomong, baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku ini. Saya percaya bukan satu kebetulan ya, saudara. Tuhan itu menggunakan perkataan profetiknya untuk membangun umatnya. Ketika dia memanggil bangsa Israel yang adalah bangsa budak sebagai pasukan, bukan karena kebetulan, saudara. Dia tahu 430 tahun mereka ada di perbudakan. Tapi dia mulai menggunakan perkataan. Hari ini saya menggunakan perkataan saya untuk memperkatakan atas BMC New York. Engkau akan menjadi besar. Engkau akan menjadi begitu besar. Melalui tangan-tangan saudara ya, akan ada orang-orang yang tadinya saudara pikir tidak bisa dijangkau. Tuhan akan pakai saudara untuk membawa mereka ketemu dan kenal Yesus. Sejak dari hari ini, kalau saudara dengar message ini, saya benar-benar berdoa saudara masuk di bawah next level ya. Tiap hari saudara bangun. Bahkan saudara datang ke pertemuan hari Kamis seperti ini, nggak boleh datang sendiri lagi. Setiap hari Kamis seperti ini sebelum saudara mau masuk worship from home seperti ini ya, pikirkan nama orang-orang siapa yang Tuhan tahu, Tuhan gerakkan saudara. Ajak mereka. Mulai bergerak, jangan ada di posisi yang sama. Oh, just me, Pastor. Yang penting saya aja. Saya datang aja udah puji Tuhan, Pastor. No. Sejak dari hari ini saya panggil saudara. Itu sebabnya tadi sejak dari awal saya sudah berkata, kali ini Pak, saya datang, I want to challenge you. Saya mau bangun saudara. Saya akan pergunakan perkataan saudara untuk memperkatakan atas gereja saudara, atas hidup saudara. Mulai hari ini, usahamu akan mengalami kemajuan more than what you can handle and you can think before. Saya akan menggunakan perkataan yang Tuhan berikan, dan gunakan itu perkataan yang dari mulut saudara. Pakai itu untuk memperkatakan hal profetik di dalam kehidupan saudara. Kenapa, saudaraku? Karena seorang prajurit adalah seorang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Kenapa prajurit? Kenapa pahlawan yang dipanggil? Kenapa bukan anak-anak? Karena anak hanya bisa memikirkan dirinya sendiri. What they can think, what they can handle, itu hanya sejauh dirinya sendiri. And ya, itu normal, saudaraku. It's a good, saudaraku? Itu good untuk seasonnya mereka. Tapi seorang prajurit nggak bisa, saudara. Prajurit mendedikasikan dirinya. Prajurit memberikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar. Itu sebabnya, dengar ini, engkau harus kuat. Engkau harus kuat. Saya berkatakan, engkau harus kuat. Kenapa? Prajurit tidak boleh mementingkan dirinya sendiri. Prajurit harus menyadari the big plan of God. Dan prajurit mendedikasikan dirinya untuk big plan-nya Tuhan. Sekalipun susah ya, saudaraku, sekalipun berat, sekalipun harus isinya air mata. Oh, kalau kanak-kanak, narik diri, saudara, mundur. Udah, no more. Kalau yang begini, no more. Kalau berkat, amin, kenceng. Tapi kalau udah nangis-nangis, kalau udah berat, kalau udah korban perasaan, no more. Seorang prajurit nggak bisa begitu, sorry to say, saudara. Bahkan sekalipun di saat di mana mereka merasa kepingin menyerah, ya saudara, mereka sadar satu hal ini, mission must be accomplished. Mission must be accomplished. Itu prajurit. Prajurit tidak datang untuk kalah, prajurit datang untuk menang. Mau sampai nyawa,
nafas penghabisan mereka, they will still do it. Itu sebabnya, saudara, kalau saudara mau cari prajurit, you have to be strong. Saya akan bacakan satu perkataan Rasul Paulus kepada anak rohaninya, saudara. Ketika Rasul Paulus mengajarkan kepada anak rohaninya ini untuk bangkit. Ketika Rasul Paulus mengajarkan bagaimana anak rohaninya ini menjadi seorang prajurit yang baik. Ini yang dikatakan Rasul Paulus. Sebab itu, hai anakku. Ini dia berbicara kepada Timotius. Di dalam suratnya 2 Timotius 2 pasalnya yang pertama. Rasul Paulus ngomong, ketika dia mau ngajarin Timotius gimana sih kamu jadi prajurit yang baik. Rasul Paulus ngomong, jadilah kuat. Jadilah kuat. Boleh katakan kepada kiri kanan saudara? Jadi kuat, Bu Meti. Jadi kuat, Bu Meli. Jadi kuat, Bu Jongjong. Jadilah kuat. Tapi puji Tuhannya ayat ini nggak berhenti sampai di sini, saudaraku. Kita bukan disuruh kuat dari kekuatan kita. Kalau kita kuat dengan kekuatan kita, ya ampun, kekuatan manusia itu ya Pak, terbatas. Kekuatan manusia itu sangat terbatas, very limited. Tapi ayat ini ngomong kayak gini, saudaraku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Saya sangat suka sekali ayat ini, saudaraku. Jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus. Hukumnya kasih karunia ya saudara, kalau saudara mau tahu hukumnya kasih karunia ya. Saya akan melanjutkan dari ayat yang disampaikan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu sangat mengerti hukum kasih karunia. Apa hukumnya kasih karunia? Sebab jika aku lemah, aku kuat. Itu hukumnya kasih karunia, saudara. Saya bacakan ya ayatnya, 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Rasul Paulus itu sangat memahami hal ini. Nanti kalau saudara baca satu ayat-ayat yang ada di atasnya ya, Pastor kenapa Pastor nggak membagikan? Jadi dalam khotbah itu kita tuh mengenal sangat banyak cara, saudaraku. Cara saya mengkhotbahkan firman ini itu bukan cara kontekstual. Kalau kontekstual saudara baca, tapi topical. Topical itu saya mengkhotbahkan atas dasar topik dan dihajar terus di topiknya itu. Saya menyusun atas dasar firman, tapi nggak boleh ngawur, saudaraku. Itu topikal. Rasul Paulus itu adalah orang yang sangat memahami. Dia satu hari itu ngomong kok, sudah. Aku tuh sudah minta sama Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingku. Tapi coba lihat, saudara, apa kata Rasul Paulus? Cukuplah kasih karunia, tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia aku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini Tuhan ngomong sama Rasul Paulus. Itu sebabnya Rasul Paulus ngomong gini, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10, saudara, dia lanjut ngomong. Ini Rasul Paulus, saudara. Karena itu aku senang. Aku rela. Ini loh orang yang mengerti hukum kasih karunia. Aku senang. Aku rela loh di dalam kelemahan. Aku senang disiksa loh. Aku rela di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, ayat 10 saudaraku, maka aku kuat. Adakah orang-orang Kristen di sini yang bisa berkata, aku rela kok, Pastor. Kalau Tuhan izinkan memproses aku rela kok. Aku bersuka cita kok, Pastor. Sekalipun saat ini keadaanku masih berat. Ada di sini yang bisa berkata seperti itu. Oh, saya berdoa ya saudaraku, sejak dari hari ini, kekristenan saudara itu kekristenan yang berubah. Saudara nggak lagi melihat dengan cara yang sama. Karena jenis yang seperti itu ya saudara nggak akan bertahan di 2023. Cepat atau lambat roboh pasti, saudara. Tapi saya percaya itu tidak ada di BMC New York. BMC New York adalah orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat, orang-orang yang belajar bagaimana menjadi seorang prajurit. Coba lihat, saudara. Ayatnya ini nyenengin banget, saudaraku.
Lanjutan dari ayat yang kedua, ayat yang pertama tadi, saudaraku. Ayat ini berkata, Pastor, gimana caranya saya bisa jadi kuat? Ayat ini ngomong, selanjutnya, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ternyata, saudara bisa jadi kuat itu bukan single fighter. Saudara harus main teamwork. Mulai dari sekarang nggak boleh dikerjakan sendiri. Nggak boleh hanya sendiri. Marcel sebagai leader nggak boleh berjuang sendiri. Pak William nggak boleh berjuang sendiri. Nggak bisa berjuang sendiri. Tuhan ngomong, apa yang kamu dengar, percayakan itu kepada orang yang dapat dipercayai. Masalahnya banyak orang tuh sukanya gini, saudara. Pastor, Pak Yongki bilang, ayo buka kelompok sel. Saya nggak tahu di tempat saudara namanya apa ya. Gitu. Ayo buka kelompok sel atau mungkin worship from home seperti ini. Gitu. Ayo ikut worship from home kayak gitu. Pastor berat, pastor. Aduh, ditarik-tarik, didorong-dorong. Kenapa tak mau maju kan gitu, saudaraku. Ada lagunya itu ya kalau di Indonesia ya. Kenapa tak mau datang gitu kan. Udah saya berusaha, Pastor. Nggak bisa, Pastor. Susahnya minta ampun, Pastor. Seringkali kalau kita nggak hati-hati ya, saudaraku, kita ngelihat nih dari 10 orang lah. Kita ngelihatnya yang 7. Aduh, yang 7 tuh susahnya minta ampun. Aduh, yang 7 tuh. Tapi coba, saudara, look around you. Rasul Paulus tuh sedang mengajarkan kepada Timotius, jangan berjuang sendiri, anakku. Cari lo, ada lo, 1, 2, 3 orang di sekelilingmu yang mereka bisa dipercaya. Instead of looking for the 7, focus on the 3. Kerjakan terus. Latih mereka. Didik mereka. BMC New York harus melakukan pemuritan. Nggak bisa enggak. Bu Julin harus punya 12 orang seperti Bu Julin. Bu Meti 12 orang seperti Bu Meti. Di sini tadi siapa worship leader-nya? Saya mungkin Pak Yongki 12 orang setidaknya seperti Pak Yongki. Seperti Ibu gitu. Pemuritan, saudara. Saudara bisa kuat when you are not alone. Jangan mau alone, jangan mau kerja sendiri, kerja tim, saudaraku. Di ayat yang ketiga, once again ya, saudara. Once again. Ayat kedua tadi itu saya belum selesaikan ya, saudara. Yang juga cakap mengajar orang lain. Pemuritan akan membuat sampai di satu titik ya, nanti orang-orang yang bukan apa-apa, dia cakap mengajar orang lain. Nanti tiba-tiba boom, BMC New York. Nggak akan hanya 1, tapi ada 2, ada 3, ada 4, ada di mana-mana. Karena dimuridkan. Pengajaran yang solid. Firman yang solid. Arah visi yang jelas. Harus ada pemuritan. Karena ayat ini habis itu lanjut lagi ya, saya bacakan ini ayat nyenengin banget, saudaraku. Ayat 3, Rasul Paulus tuh ngomong sama Timotius, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Habis kau, saudara. Banyak orang, kalau saya bilang, siapa yang mau ikut diberkati? Oh, aminnya keras. Tapi ketika saya baca ayat yang ini ya, saudara, saya tuh bisa melihat orang-orang yang saya bacakan ayat ini tuh wajahnya gini, should I say amen to this? Gitu kan? Apakah saya harus ngomong amin buat yang ayat yang satu ini gitu kan? Ikutlah menderita bagi Kristus Yesus. Itu orang tuh sejenak tuh sekian detik orang Kristen begitu terbiasanya dengan kata berkat ya, saudara. Ketika saya bacakan ayat ini, sekian detik mereka tuh melongo, mereka diem antara mau ngomong amin, amin salah nggak ya gitu kan? Tapi boleh nggak sih saya ngomong, yuk ikut susah-susah yuk membangun kerajaan Tuhan. Ikut repot-repot yuk. Jangan ada hanya pada saat Tuhan memberkati kita. Ikut berjuang yuk. Tuhan memang nggak ngomong gampang loh, saudara. Tuhan ngomongnya ikut menderita kok. Tapi yang ini kan jarang kan, ini khotbah yang nggak populer Pak Yongki. Saya tahu.
Tapi saya berdoa ya saudaraku, saya berdoa ya, saya percaya bukan satu kebetulan. Tuhan mau tantang BMC New York. Yuk, ikut menderita. Saudara bukan hanya dipanggil untuk enak-enak saja. Since the beginning, saudara dipanggil untuk ikut menderita. Bahkan ayat yang keempat ya saudara, dikatakan di sini. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di Jakarta saya nggak tahu New York, saudaraku. Saya rasa not too big different ya. Bahkan New York jauh lebih. Cek, dicoba, apakah suara saya masih aman? Masih aman, saudaraku. Karena New York juga capital ya, saudaraku. Capital city juga gitu. Jadi ya not a big different dengan Jakarta. Siapa sih orangnya yang di Jakarta? Siapa sih orangnya di New York yang nggak sibuk? Saudara berani ada di New York, saudara itu harus sibuk. Ibaratnya gerak dikit aja keluar uang, saudaraku. Sama, di Jakarta juga sama. Siapa orang yang berani tinggal di Jakarta yang nggak sibuk? Semua orang sibuk. Kalau saudara berkata, pastor, tapi saya ininya, pastor, tapi saya itunya. I know, saudara, siapa di sini yang nggak sibuk? Semua orang sibuk. But it's a matter of priority. If you understand your calling, kalau saudara mengerti panggilan saudara, then you know your priority. Apakah saudara nggak punya waktu untuk anak-anak saudara? Sesibuk-sibuknya saudara, pasti saudara akan pikirkan anak-anak saudara. Kenapa? That is one of your priority. Tapi seorang prajurit, orang yang menyadari prioritas di dalam kehidupannya, nggak bisa enggak, saudaraku. Seorang prajurit adalah orang yang mendedikasikan dirinya untuk kepentingan yang lebih besar, dan hanya ketika seorang Kristen, seorang anak Tuhan menjadi bangkit menjadi seorang prajurit, di sanalah dia berbuah lebat, saudaraku. Karena kekristenan yang berbuah adalah kekristenan yang berdedikasi. Apa itu dedikasi, saudara? Saya ngambil dari KBBI ya, Kamus Besar Indonesia ya, saudaraku. Dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang lebih besar. Saya ulang ya, dedikasi adalah pengorbanan tenaga, pikiran, dan waktu. Ya, harus korban, saudara, nggak bisa enggak. Tapi korban bukan untuk ini, for nothing, no. Korban, tenaga, pikiranmu, waktumu, demi keberhasilan suatu usaha atau tujuan yang lebih besar. Tangkap visi atas BMC. Join dengan visi yang ada di tempat ini, saudaraku. Dan setelah itu dibutuhkan pengorbanan. Nggak bisa enggak. Doa saya ya, saudara, sejak dari hari ini ya, saudara. You raise up as the army of God. Doa saya ya, saudaraku, Tuhan memanggil saudara, dan hari ini saudara meresponi panggilan Tuhan. Kita tutup di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini. Satu momen perenungan, satu momen di mana kami dibangun kembali. Iman kami disegarkan kembali, Tuhan. Sebab firman-Mu berkata iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus, firman yang diurapi. Biar setiap firman yang keluar ini, Tuhan, membangkitkan iman kami semua di tempat ini, sehingga kapital iman kami bangkit, kapital iman kami bertambah. Dan ketika kapital iman kami bertambah, kami siap dipakai Tuhan untuk perkara besar. Kami serahkan seluruh jemaat dari BMC New York ini dalam tangan-Mu. Kami berdoa terkhusus untuk Pak Yonggi dan Ibu, Tuhan. Tangan-Mu yang besar, tangan-Mu yang dahsyat itu terus menopang. Tuhan berikan visi-visi yang besar. Tuhan pakai kehidupan mereka menjadi bapak buat banyak anak-anak yang membutuhkan tuntunan mereka. Tuhan pakai Pak Yonggi dan Ibu ini menjadi tentara komandan dari tentara-tentara yang raise up army of God. Kami berkati BMC New York ini di dalam nama Yesus. Kita bersama-sama Bapak Ibu, kita katakan amin.